Oke, ketemu lagi di video SOP Manager. Sekarang kita membahas tentang kurikulum. Gini, di sekolah itu tujuan dari bimbel itu kan meningkatkan ranking atau meningkatkan nilai atau meningkatkan prestasi. Intinya nilainya bagus kan, itu anaknya pinter, rankingnya naik dari ranking 5 jadi ranking 4, ranking 10 jadi ranking 8. Kita nggak harus maksa ranking 1 semua kan, nggak mungkin. Intinya dari anak-anak yang tadi biasanya kelihatan bodoh jadi nggak terlalu bodoh, anak yang tidak terlalu bodoh jadi agak pinter, yang agak pinter jadi pinter, yang pinter jadi pinter banget ya. Untuk kurikulum, yang pertama kita awali dengan perekrutan siswa. Bimbel itu biasanya mencari siswa yang pinter, ranking 1 untuk masuk ke bimbelnya. Bahkan sampai memberikan beasiswa gratis. Udahlah, kamu masuk ke bimbel ini, saya berikan tas, pulpoin, baju gratis. Maksa nggak? Maksa. Kamu mau masuk ke bimbel ini, saya beri uang 100.000 dalam 1 bulan. Nggak jadi laba kan, malah rugi. Memang itu menarik juga, untuk menarik siswa itu kan, untuk menarik siswa lain. Oh, yang pinter aja bimbelnya di sana. Tapi apakah kita mau sama aja? Enggak. Kita berikan hal yang berbeda. Intinya dalam bisnis itu berbeda. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita menerima anak yang ranking 1 juga, tapi dari bawah. Kalau ada 32 anak berarti dia ranking 32. Ini hasilnya nanti akan fantastis. Kenapa? Karena kita mengalami. Jadi ada anak kelas 5 SD tidak naik. Nah, orang tuanya kan bingung. Ini ada anak kelas 5 SD tidak naik, mau diprivatkan. Ya udah Pak, ya udah Ibu, privat aja. Kemudian anak ini diprivat selama 1 tahun full gitu. Jadi dia dari nggak naik itu, kemudian di bulan Agustus dia les 1 tahun full. Nah, hasilnya tapi ini privat ya, hasilnya itu menakjubkan. Kenapa? Karena anak yang tadinya tidak naik kelas, otomatis dia kan ranking paling bawah pun masih di bawahnya, bisa jadi ranking 5. Nah, ini yang membuat gempar itu ini. Anak yang sangat dianggap bodoh di masyarakat oleh gurunya, oleh siapapun, dan dianggap tidak akan bisa jadi ranking 5. Itu orang tua dari siswa ini pasti akan jadi marketing gratis buat kita. Anak saya ranking 5. Kasus yang kedua, saya beri contoh. Ada anak yang ranking paling bawah. Sama ini kasusnya. Ranking bawah. Ini ada orangnya. Bisa jadi ranking 3 di kelasnya. Kemudian ada lagi, ada siswa di tempat kita itu, di rapot itu IPA belum pernah mendapatkan, IPA dan matematika itu belum pernah mendapatkan nilai 7. Dan gurunya itu udah memberikan vonis, kamu mau diajari siapapun dan bagaimana metodenya tidak akan jadi
nilai kamu jadi 8. Jadi udah divonis sama gurunya, nilainya tertinggi itu 7, dan itu di rapot. Berarti kan nilainya nggak 7 kan, tahu sendiri caranya buat nilai di rapot. Nah, ketika tryout di sekolahan, nah ini anaknya kan les di tempat kita. Ketika anaknya tryout di sekolahan, dia dapat nilai 9 untuk IPA dan 9 untuk matematika. Nah, ini orang tuanya datang ke sekolahan. Sekarang sudah ada buktinya kalau anak saya itu bisa dapat nilai lebih dari 8. Siapa yang ngajari? Adalah kosen. Itu sampai ngelabrak, bener-bener ngelabrak ke sekolahan, karena orang tuanya udah bener-bener jengkel lah, marah itu sama gurunya. Siapa yang memberikan nilai 9? Adalah kosen. Jadi anak-anak orang tua seperti ini berani mati untuk kita, loyalitasnya tinggi. Ada yang menjelek-jelekkan kita, berani berantem mereka. Kenapa? Karena mereka merasa ditolong. Coba yang ranking 1, anaknya tadinya ranking 1 malah turun jadi ranking 2, kan itu di ujung tombak. Untuk ranking 1 kan lebih susah untuk mendapatkan kembali ranking 1-nya. Tapi kalau dari ranking bawah naik, misalkan ranking 32 kok naik jadi ranking 28, itu lebih gampang. Dan itu jadi marketing yang bagus juga. Untuk kurikulum, di sekolahan itu ada beberapa kegiatan. Satu, mid semester. Yang kedua, ulangan semesteran, semester 1. Kemudian mid semester 2, ulangan akhir semester. Kemudian untuk kelas 6, 9, dan 12, ujian nasional. Misalkan ini di bulan kedua Mei, kok nggak Mei ya, Juli, Agustus, bulan kedua September, minggu kedua September. Bagaimana cara mengantisipasinya? Untuk kurikulumnya, kita drill soal untuk mid semester 2 minggu sebelumnya. Kalau ini minggu kedua, otomatis kita drill itu di minggu pertama September. Minggu pertama kita drill soal sesuai mapelnya, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan seterusnya. Kemudian saat minggu kedua mid, kita sesuaikan jadwalnya. Misalkan hari Senin itu jadwalnya matematika sama bahasa Indonesia, maka saat les hari Sabtu yang kita bahas disesuaikan matematika sama bahasa Indonesia. Jadi dia nggak perlu belajar lagi. Kemudian misalkan hari Selasa itu IPA sama bahasa Inggris, ya kita sesuaikan. Pas hari Senin sore kita persiapkan untuk hari Selasa. Karena apa? IPA dan bahasa Inggris. Jadi ketika tes mid semester, jadwal itu memang rubah semua. Tapi kita telah persiapan di sini, pakai soal mid semester, bisa pakai bimbel digital, bisa pakai soal-soal yang sudah ada dari kita. Itu kan per bab, ambil aja yang babnya dimidkan. Nah, untuk ulangan semesteran sama caranya. Mid kedua juga sama, mid semester genap. Untuk UAS juga sama. Jadi 1 minggu sebelumnya. Itu untuk SD dan SMP. Tetapi untuk SMA agak berbeda. Kenapa? Karena persiapan ulangan semesteran, mid semester itu tidak bisa dibahas hanya 2 kali. Kita bahas soal 40 soal fisika dalam waktu 1,5 jam, nggak mungkin selesai. Dalam 1,5 jam itu kita udah ngoyo gitu ya, udah full power, full speed gitu. Itu paling cuma dapat 20 soal.
Tapi maksudnya dibahas itu nggak cuma kita bahas di papan tulis. Nah ini jawabannya ini. Nah ini caranya cuma gini. Nah cara praktisnya ini. Kalau ada soal seperti ini kita memberikan kira-kira apa jawabannya? Ah ya udah kita seling aja. Nah misalkan nggak usah ngomong terlalu banyak. Karena kita udah apa ya namanya mulai ujian atau mulai UAS, berikan pekerjaan kepada mereka dulu. Ketika mereka mendapatkan kesulitan baru kita ajari. Jadi ada apa ya, ada pengalaman yang mereka itu punya pengalaman lah, mengerjakan itu punya pengalaman. Nah seperti itulah intinya. Jadi nggak terlalu banyak omong. Nah untuk SMA itu persiapannya 4 minggu sebelumnya. Jadi ini dibahas, misalkan ini ulangan akhir semester itu kan bulan Juni ya, kita bahas dari bulan Mei, awal Mei itu udah mulai membahas ulangan semesteran. Kemudian untuk ujian nasional itu misalkan kelas 9 SMP ya, itu kan ada semester 1, semester 2. Nah semester 1 kelas 9 itu menghabiskan materi semester 1 dan semester 2. Jadi selama 1 tahun itu dihabiskan dalam 1 semester. Kemudian untuk semester 2 mulai Januari sampai Mei itu membahas tryout. Jadi di sini antara Januari sampai itu cuma tryout aja terus. Di sini 1 tahun udah dihabiskan di awal tahun. Oke, kira-kira ada masalah untuk kurikulum seperti itu? Saya kira kita tutup dulu untuk video kurikulum.